Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid oleh Endang Lestari. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Nama program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Sekolah Hijau Anti Galau. Dengan prakarsa perubahan, menguatkan pola pikir positif dan emosi positif serta keterampilan berinteraksi sosial secara positif melalui program Sekolah Hijau Anti Galau. Pada tahapan Bagja buat pertanyaan yang muncul, bagaimana mewujudkan sekolah hijau, tindakan yang diperlukan, diskusi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan gagasan serta refleksi tentang penghijauan yang sudah dilakukan sekolah selama ini, dialog dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang budaya gotong royong siswa di sekolah, kegiatan penghijauan, dan pentingnya menumbuhkan kepemimpinan murid dalam program yang dilakukan oleh sekolah. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan kepemimpinan murid, melakukan dialog wali kelas dan siswa untuk menguatkan ide tahapan awal. Sedangkan aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktunya 2 hari, penanggung jawabnya adalah CGP dan sedangkan pada tahapan Bagja ambil pelajaran, pertanyaan yang muncul, apa yang murid sukai ketika berada di luar ruangan? Aktivitas apa yang bisa membuat sekolah hijau? Mana kegiatan sekolah yang menguatkan interaksi antar teman di lingkungan sekolah? Mana kebijakan sekolah yang mendukung sekolah hijau? Tindakan yang diperlukan, survei kegiatan yang pernah dilakukan anak terkait penghijauan. Wali kelas memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada murid di kelasnya, melakukan pengamatan lingkungan sekolah, diskusi kelompok, serta membuat kesepakatan bersama. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemimpinan murid, curah pendapat tentang apa yang akan dilakukan untuk membuat sekolah hijau yang sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah, serta kegiatan apa yang cocok untuk diterapkan bersama dengan teman. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid dan guru. Waktunya 1 hari, penanggung jawabnya adalah CGP dan wali kelas. Refleksi dari hasil aksi nyata pada tahapan B dan A dengan model 4P. Yang pertama, peristiwa, latar belakang. Berdasarkan pemetaan aset yang telah dilakukan sebelumnya, SDN 1 Tanjung Rejo memiliki halaman sekolah yang cukup luas, yakni sekitar 1.700 meter persegi. Namun, halaman ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, aset ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Berikutnya, SDN 1 Tanjung Rejo dianjurkan untuk merintis sekolah adiwiyata. Kemudian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bentuk perwujudan pembelajaran kurikulum merdeka perlu dilaksanakan. Hal ini bisa dilakukan beririsan dengan program adiwiyata. Yang dilakukan pada aksi nyata, 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah tentang kegiatan yang akan dilakukan serta merefleksikan kegiatan penghijauan yang sudah dilakukan selama ini. 2. Dialog dengan kepala sekolah serta rekan guru tentang budaya gotong royong siswa di sekolah yang selama ini telah dilakukan, kegiatan penghijauan serta pentingnya menumbuhkan kepemimpinan murid dalam setiap program sekolah. 3. Melakukan survei sederhana di kelas tentang kegiatan yang pernah dilakukan anak terkait penghijauan. Dari hasil survei, kegiatan yang pernah dilakukan anak ada yang menanam bunga, menanam sayur, menanam toga, dan merawat. Selanjutnya, guru mengajak siswa mengamati halaman sekolah serta tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Dengan ini diharapkan siswa menemukan tanaman yang cocok untuk ditanam di sekolah. Siswa mengamati tanaman yang sering mati, tak bermanfaat maupun yang tumbuh subur.
Berdasarkan pengalaman siswa dan pengamatan lingkungan sekolah, siswa diminta secara berkelompok mendiskusikan tanaman apa yang cocok untuk ditanam di halaman sekolah serta bagaimana cara mewujudkannya. Dari sini diperoleh kesepakatan untuk menanam bunga dengan cara bergotong royong untuk pengadaan dan penanamannya. Alasan melakukan aksi nyata. Program tersebut memerlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah agar bisa terwujud. Untuk itu, berkomunikasi dengan kepala sekolah selaku manajer dan rekan guru sebagai teamwork wajib dilakukan agar kegiatan bisa terarah dan memiliki visi yang selaras. 2. Suara, pilihan, dan kepemilikan murid perlu dipertimbangkan agar murid merasa dihargai keberadaannya. 3. Kegiatan ini memerlukan biaya yang cukup besar jika menggunakan anggaran sekolah. Untuk itu, memanfaatkan sumber daya yang ada akan meminimalisir anggaran biaya program penghijauan. Hasil dari aksi nyata. 1. Kepala sekolah mendukung kegiatan yang akan dilakukan. 2. Selama ini penghijauan dilakukan seadanya dengan merawat tanaman yang sudah ada. 3. Hasil dialog dengan rekan guru, kegiatan gotong royong sering dilakukan di sekolah terutama terkait kerja bakti membersihkan halaman sekolah yang sangat luas. 4. Dari hasil diskusi bersama guru dan kepala sekolah, disepakati untuk melakukan kegiatan penghijauan secara gotong royong dengan menumbuhkan kepemimpinan murid. 5. Siswa menyepakati untuk menanam tanaman hias di depan kelas mereka masing-masing. 6. Kegiatan penghijauan dilaksanakan secara gotong royong bersama siswa satu kelas. Catatan refleksi model 4P yang kedua yaitu perasaan. Saat melaksanakan aksi nyata ini, saya merasa senang karena bisa mengimplementasikan pembelajaran yang saya terima ke dalam program kegiatan yang bermanfaat bagi murid. Saya merasa senang karena bisa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam menerapkan aksi nyata ini. Melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid ternyata membuat kita merasa lebih senang karena siswa juga merasa senang saat menyampaikan gagasan mereka. Catatan refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Pada awal curah pendapat, agak sulit untuk menggali ide-ide dari murid terutama untuk kelas bawah. Akan tetapi dengan bimbingan coaching dan stimulus dari wali kelas, proses ini bisa dilewati. Curah pendapat pada anak-anak membutuhkan kesabaran dan keterampilan menggali ide pada anak. Program sekolah harus berpihak pada murid dengan mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Program sekolah memerlukan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Sebagai guru, kita juga bisa menggerakkan rekan sejawat untuk mendukung program yang disepakati bersama. Untuk penerapan ke depan, saya akan melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam pembelajaran di kelas maupun dalam merencanakan program kelas dan sekolah. Saya akan sering berlatih menggali pendapat siswa agar bisa menyampaikan pendapatnya dengan mudah. Saya akan mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi dan berdiskusi dengan mereka untuk mendapat masukan maupun umpan balik. Saya akan merefleksikan hasil aksi nyata ini untuk perbaikan kegiatan pada tahap selanjutnya yaitu gali mimpi, jabarkan rencana, dan ambil tindakan. Saya akan menggunakan Bagja untuk membuat program-program pembelajaran yang berpihak pada murid. Dokumentasi kegiatannya adalah sebagai berikut.
Terima kasih, salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.